Pasti ada punya hitungan. Dan semua dihitung. Jadi gue waktu balik dari Bali bang, pas lagi turbulensi, jadi lift ngomong kan, kalau masih dari kapal masih enak, masih ngerti kita gimana sesuatu mengapung, tapi pesawat ini terbang tanpa ada gantungan, tanpa ada talinya ini, kita yang ngawam itu kan menyeramkan gitu. Iya. Apa sebenarnya yang digunakan gitu kan? Itu Rusia nyiptain teknologi keren tuh Bang Heru, bahwa kabin penumpang itu ada parasutnya nanti untuk safety. Jadi kayak lontar pilot, tahu kursi lontar Iya, pilot, tahu. tapi lontar penumpang semua. Oh, dia dalam tabung ya. Iya. Macam kayak ada dalam gitu. tabung begitu, otomatis langsung dia terlontar Iya, sendiri. terlontar ada Utuh-utuh. parasutnya satu kabin. Iya ada. Itu udah lihat juga tuh. Keren sih itu inovasi. Cuma itu kan itu sudah dari tahun 80-an, Bang. Itu konsepnya ya. Nggak mungkin diterapkan karena mahal nanti tiket pesawat. Iya, pintu darurat aja untuk ketika dibuka servisnya untuk ngembaliinnya aja mahal banget katanya pintu darurat. Mungkin bisa diterapkan ke first class, bisa itu. Itu doang paling. Jadi Plus selamat Iya. nyawa. anjir. ya karena first class kan bakal mau bayar berapapun untuk nyelamatin nyawa. Iya. Nggak jamin juga, Ru. Itu presiden Iran itu. Sampai sekarang belum bisa. Sampai sekarang belum bisa. Belum ada yang bisa. Ya mungkin Iya, kalau presiden misalnya Iran diterapin, naik helikopter jatuh ya. kalau Oh, nanti- presiden atau ini? Presiden. Bukan presiden kayaknya. Presiden. Cuma ada menteri luar negeri ya. Menteri Iya, luar ada negeri menteri, aja. ada presidennya semua. Oh, presiden. mereka itu pucuk pemerintahannya bukan di presiden, di pemimpin tertinggi. Imam Khomeini. Ya, hal itulah Khomeini. Ada pemimpin. Ya, dia masih ada. Oh, presidennya ya. Iya presiden. Oh. Jadi demokrasi masih berlangsung di sana. Kalau dulu ada salah satu yang terkenal juga tuh yang hidupnya tawadu tuh yang dulu juga Mahmud Ahmadinejad namanya. Itu dulu terkenal banget. Di highlight. Itu helikopter buatan Barat. Kok nggak safety ya? Presiden masa bisa kecolongan cuaca gitu sih? Yang jelas kalau Iran ini, pimpinan Iran, entah itu menterinya, dalam 1 tahun ini aja udah berapa itu pimpinan Iran itu yang mati? Banyak lah. Nah, itu karena cuaca. Kenapa hanya satu helikopter, nggak 3 helikopter? Makanya loh. Kok bisa Enggak, milih? maksud gue Pas gini, banget kok. ada di situ gitu. Wow, maksud Coba gue gini teman-teman, kok. Bentar. teman-teman, Maksud gue gini kok. peristiwa Bentar bang. Maksud Iya, gue iya, gini kok. lanjut. Presiden loh, safety dari penglihatan cuacanya, ininya istilahnya. Itu enggak, itu kemana? cuaca. Itu cuaca. Hampir Gini. Coba teman-teman masih ingat tidak yang peristiwa Wagnes itu? Peristiwa ada Wagnes di Rusia itu. Pimpinan Wagnes Gini, kita yang dari tentara Jakarta, bayaran itu, pimpinan ke Bali. tentara bayaran itu. Kita dari Jakarta mau terbang ke Bali, ada gangguan cuaca, delay itu. Gak mungkin kita berangkat, gak ada yang berani kan. Iya. Ini ada presiden loh. Cek. Enggak, itu cuaca. Bro kok. Cuaca politik. Bukan. Jadi Bang. sama dengan itu ya, peristiwa pimpinan Wagnes itu yang dia pakai 2 pesawat ternyata ya kena rudal juga dari Bang pemerintah Alkamus. Soviet Maksud gue Rusia. kalau itu disengaja, pilotnya ikut juga. Agak Iyalah. rumit. Itu dalam revolusi apapun bisa dikorbankan gitu loh. Maksudnya ada keanehan, tumben. Kok bisa ya? Tapi gue nih naik sebenarnya pengen navigasi Sansan. Sansan masih ada nggak sih? Ada. Iya gini. Ya ada Sansan. Sansan kan pernah ngomong si Suara lo kecil, bro kok. cek kedengeran nggak? Bang Medi yang noise, jadi semuanya kalah. Udah Cek. lanjut. Kedengeran suaranya? Oke, gini, Sansan kan ngomong Albert Einstein katanya ngomong realita adalah ilusi gitu kan. Tapi dengan pandangan Ko Sansan, gue gak percaya dong gitu. Masa iya Albert Einstein kayak Sansan gitu kan. Nah setelah gue kulik,
Benar, Albert Einstein ngomong realitas adalah ilusi. Tapi penjelasannya begini, bahwa atom itu kan 90% kan isinya inti atom kan. Proton dan neutron. Ya kan, kalau proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Ya kan, elektron yang bermuatan negatif dia hanya sebagai bungkus kan. Nah, 99% kita ini atom itu adalah inti apa? Inti 99 adalah kan intinya kan. Nah, sedangkan proton itu isinya 99% adalah ruang hampa yang berisi energi berupa getaran. Betul, Sehingga kosong. kalau Hampa. kita Betul. kalau kita ilustrasikan gini, seandainya proton ini berwarna merah, proton dan neutron berwarna merah, dan segala unsur itu semua adalah kumpulan atau satuan dari atom-atom itu, berarti kan seluruh alam semesta ini kan akan merah semua, benar nggak? Nah, karena ini dia adalah ruang hampa, tapi kok bisa jadi eko, jadi Havanan, jadi gunung, jadi matahari, gitu. Padahal ini semuanya ruang hampa. Kan 99% proton itu adalah isinya ruang hampa, berupa getaran tadi. Nah, itu yang disebut oleh Albert Einstein realita adalah ilusi. Jadi bukan dia meyakini bahwa ini nggak ada gitu, enggak. Tapi dia melihat bahwa apa yang Anda lihat itu tidak seperti yang Anda bayangkan, bahwa satuan terkecil kita itu hanya ruang hampa gitu. Jadi kita ini hanya gabungan ruang hampa gitu. Itu aja sih. Vibrasi yang vibrasinya dikonversi dalam bentuk bermacam-macam, termasuk visual gitu, Bro Eko. Iya. Dan itu kan terlihat juga kan Bang Alkamus kan. 9 proton dan neutron itu enggak. Jadi Berarti kita makan makanan enak itu sebenarnya ilusi ya. ya menurut Cuma cinta saja yang realita. Lanjut. Iya. Nantilah. Pak Eko masih tidak percaya ya yang saya sampaikan. Saya sampai sekarang masih mencari itu teori tentang cinta dari Albert Einstein ya. Dia bisa menteorikan itu cinta ya. Apakah cinta itu ilusi? Sebab kalau sudah begitu kan realita adalah ilusi, berarti kita makan sampai hubungan seks juga kan ilusi itu semua itu. Iya memang. Oh, kalau itu bukan dari Einstein, Bang. Kalau mau tahu yang lebih ekstrim lagi, cari nama filsufnya itu Baudrillard dia. Jadi ada filsuf-filsuf terbaru kayak Jean-Francois Lyotard, Slavoj Zizek, sama Baudrillard. Itu bicara tentang realitas simulasi itu. Semuanya relatif. Kalau simulakrumnya si Baudrillard lebih ekstrim lagi nih. Gua ketikin namanya. Baca aja Simulacra judulnya. enggak, bedanya Albert Einstein sama Sansa, ketika dia bilang realitas adalah ilusi, berarti ilusi adalah realitas. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara dua hal itu. Bedanya Sansa bahwa menganggap yang semuanya ini adalah ilusi. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu nggak ada tuh dari penjelasan Albert Einstein itu. Bahwa semuanya dianggap ilusi karena semuanya berasal dari atom dan atom 90% adalah 99% adalah ruang hampa yang berupa getaran tadi. Terus yang beda lagi motifnya, Bang. Kalau para ilmuwan itu maksudnya menyatakan semua ilusi sambil mencoba memecah bagaimana cara kerja ilusinya. Kalau Kosamsan kan mengkampanyekan ketidakpedulian pada dunia. Jadi udahlah semuanya ilusi gitu kan. Tadi sambil dia TikTok. Ini apa ya? Nanti saya Eko. Ini apa sih? Saya tidak mengerti. Argumen Albert Einstein nggak bisa dibantah sih. Yang benar itu.
Jadi kalau Einstein itu dia menyatakan ilusi itu untuk menyingkap tabir. Kalau Kosanser ngajakin tubir alias ribut. Gini ya, kalau setiap yang bermasa ini atau bermateri ini adalah ilusi, lalu gimana waktu? Lebih nggak jelas lagi kan sebenarnya konsepnya itu. Memang nggak ada kayaknya, jangan-jangan. Hanya Waktu. hitungan aja itu kan. Waktu pun ilusi. Apa yang aneh? Ya itu baru aja saya jelaskan itu. Hmm. Tapi bukan ilusi virtual ya, kayak Kosansan ya. Penjelasannya beda banget. Bukan ilusi virtual maksudnya gimana? Tadi penjelasan yang saya jelasin ngerti nggak Kosansan? Enggak, coba ulangi. Aduh. Ya intinya gini, atom itu kan terdiri dari 90% itu kan intinya, inti atom. Mm-mm. Inti atom itu kan proton dan neutron, Mm-mm. ya kan? Sedangkan proton dan neutron ini berisi ruang hampa yang tidak terlihat, dia hanya berupa energi getaran. Mm-mm. Nah, karena setiap unsur di dunia ini semua adalah atom, ya gabungan dari atom-atom. Ya. Sehingga kalau 99%-nya atom ini adalah ruang hampa, dia katakan bahwa apa yang kita lihat itu tidak sebagaimana yang sebenarnya. Terus? Kalau misalkan kalau diibaratkan proton dan neutron ini adalah berwarna merah, maka alam semesta ini harusnya berwarna merah semua. Tapi karena 99% atom yang berisi kosong tadi, ya hanya ruang hampa berupa energi getaran, sehingga yang kita lihat itu ya kayak Eko, kayak Sansan, kayak gunung, ya kan, kayak matahari. Tapi sejatinya itu adalah ruang hampa. 90% Iya, itu yang ruang hampa. saya udah tahu banget soal ruang hampa itu. Saya tahu Ya, banget. tapi enggak sebagaimana penjelasan Sansan kan soal Bukan. Aduh, nanti pelan-pelan ya. Bukan di situ konteks ilusinya. Arti ilusi adalah sesuatu yang kita pikir ada, tapi realitanya tidak ada. Jadi bukan soal persentasenya 99% ruang kosong, bukan. makanya penjelasan Sansan dengan Albert Einstein berbeda. Jangan bobo. Bukan Bang Eko, bukan di situ loh. Einstein bicara soal 99% ruang kosong, bukan di situ makna ilusinya loh. Kamu salah paham kalau kamu menafsirkan, oh yang dimaksud Einstein tuh itu 99%. Enggak, kalau masih ada 1%, bukan ilusi itu namanya. Enggak ke situ. Itu yang saya jelaskan pernyataan Einstein kok. Gimana Anda bilang itu bukan maksudnya Mana Einstein? keluarin. Gini nih Pak Eko. Pernyataan, dengerin. Kamu salah paham, dengerin ya. Pernyataan bahwa 99 materi itu ruang kosong, betul dari Einstein. Tapi bahwa itu dimaknai sebagai ilusi, itu penafsiran Eko. Mana ada penafsiran Einstein? Mana buktinya? Keluarin. Pasti penafsiran Eko. Bukan dari situ dia menyimpulkan ilusi itu. Nggak ke sana. Kalau masih ada 1% ya berarti ada realita di sana dong. Nggak bisa begitu. Ngerti nggak sih? Masih ada realita. Itu kalau saya katakan mirip seperti alam mimpi. Itu pasti kita anggap itu nyata sebelum kita keluar dari dimensi itu. Nah sekarang orang normal itu nggak pernah keluar dari alam dimensi manusia atau dimensi pikiran. Selama dia melekat terus di situ, dia pasti mengira itu alam nyata. Kayak ikan yang mengira realita itu basah. Karena itulah yang dialami oleh si ikan. Ya nggak tahu ada yang kering. Karena belum dialaminya. Berarti
ikan itu bisa hidup di darat kalau memang dia menyadari itu. Tapi dia berpikir bahwa dia tetap harus masuk ke air, ya akhirnya di darat dia mati. Itu suatu analogi Gitu ya? orang Saya menyimpulkan. bacain aja ya. Lanjut. Ini saya bacain aja ya pernyataan Einstein ya. Ini nggak saya kurangin, nggak saya lebihin ya. Oke. Ini didengarin ya. Kita sudah mengetahui segala materi termasuk jasa kita tersusun dari atom-atom, dan 99% unsur atom adalah ruang kosong berisi energi. Perkembangan mutakhir, kesimpulan para fisika kuantum antara lain, segala yang ada di dunia ini berasal dari ruang hampa yang berupa energi bergetar tak tampak. Segala yang terlihat bukanlah seperti yang terlihat. Seluruh dunia fisika di mana kita berada, termasuk diri kita sendiri, ada terdiri dari bukan apa-apa kecuali energi yang bergetar. Fenomena ini menciptakan sebuah ilusi yang membuat persepsi yang seolah-olah benda padat itu merupakan kenyataan. Padahal sebenarnya bukan. Gitu. Apa yang kita sebut kenyataan sebenarnya adalah ilusi, meskipun berlangsung terus-menerus, kata Albert Einstein. Terus apa yang berbeda dari penafsiran saya dengan penafsiran Einstein? Enggak ada pernyataan Anda bahwa 1% itu berarti bukan ini. Dia menjelaskan itu kok. Artinya menurut Eko penafsiran saya dengan penafsiran Einstein beda gitu. Loh, penafsiran Einstein itu menyatakan bahwa tadi itu. Iya saya udah dengar. Yang jelas begini, ilusi artinya Mana sesuatu- pernyataan Einstein tadi mengatakan bahwa itu 99% itu bukan realitas? Enggak. Justru Einstein menyatakan ketika realitas adalah ilusi, maka ilusi ada realitas. Mana ada pernyataan sebentar. Kamu tahu nggak apa maknanya yang dimaksud Einstein ilusi adalah realitas? Maknanya apa? Tadi kan udah dibacain. Bukan. Aduh, jangan melompat-lompat. Kamu tahu nggak apa maknanya? Kalau kamu balik, realitas adalah ilusi, itu bisa saya terima. Tapi ilusi adalah realitas, apa maknanya? Apakah sama aja? Ini termasuk di persepsi sebenarnya. Ya makanya. Dan kan nyambung Izin banget. Bang, saya makan dulu. Saya izin turunnya. Makasih semua sudah berbagi. Coba sekarang jelasin di mana pernyataan tadi Einstein yang menyetir bahwa kalau masih 1% itu bukan realitas. Orang dia menjelaskan fenomena 90% isi atom tadi kok. Oh iya mungkin benar dari situ ya. Oke, sekarang kesimpulannya, apakah Eko merasa penafsiran Einstein itu menjadi bukan ilusi hanya gara-gara soal tadi itu ada 1%? Begini, pernyataan Einstein itu justru mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu ini terbentuk dari atom, dan dia tidak mengatakan bahwa Bukan, saya nggak tanya soal atom, yang saya tanya dari pernyataan Einstein bahwa ternyata kita hidup dalam ilusi. Kamu sepakat atau tidak? iya. Sepakat. Apakah boleh saya simpulkan berarti kamu menyetujui pernyataan saya? Enggak, beda banget. Oke, alasannya apa? Loh, karena Einstein itu menyatakan bahwa yang realitas ini juga ilusi. Dengan kata lain, ilusi ini juga realitas. Dia tidak pernah menyatakan bahwa atom itu... Sebentar gini Eko. Saya kurang mengerti yang kamu maksud. Apa bedanya cuma dibolak-balik ilusi adalah realitas adalah ilusi? Bedanya apa? Einstein tidak pernah menyatakan atom itu adalah ilusi. Oh, oke. Saya tanggapi dulu. Ini penting. Semuanya terhubung. Oh, sebentar dulu dong. Satu-satu jangan Saya selesaikan dulu. Ya. Semuanya kan terhubung dari atom-atom tadi kan. Semua menjadi sesuatu itu adalah gabungan dari atom-atom tadi. Iya. Nah, itu yang disebut karena 99% ruang hampa, ruang kosong, maka dianggap itu sebagai ilusi. Tapi atom sendiri nggak pernah dikatakan sebagai ilusi. Ya, sesuatu yang tidak dinyatakan dengan tegas, boleh nggak kita tafsirkan? Oh, berarti sesuatu itu dianggap benar oleh Einstein. Contoh gini, Quran tidak secara langsung mengatakan bahwa manusia ini boleh memperkosa misalnya ya. Apakah berarti Quran mengizinkan itu? Kan enggak. Sama dengan Einstein nggak mengatakan atom itu bukan ilusi. Bukan berarti kita menganggap itu bukan ilusi. Gue nyerah. Dia enggak akademis aja dialognya.
Sesuatu yang nggak secara tegas, secara langsung dinyatakan, bukan Nah, berarti coba komentari aja pernyataan dari Albert Einstein tadi. Itu aja. enggak, jangan. Kamu melompat-lompat, saya ngomong apa nggak ditanggapin dulu. Hanya karena Einstein nggak mengatakan atom itu ilusi, bukan berarti dia menyatakan atom itu realitas. Ngerti dong? Jangan dibalik. Sesuatu itu harus dinyatakan. Apakah Quran harus menyatakan semua segala hal? Saya begini. Apa namanya? Massa pada atom itu ilusi tidak? Ilusi. Nah, Anda beda dengan Einstein. Einstein tidak mengatakan. Sebentar, teman, dengerin ya. Dengerin. Kapan Einstein mengatakan bahwa massa bukan ilusi? Enggak juga kan? Ilusi tidak, bukan ilusi juga tidak. Jadi jangan menyimpulkan kepala Einstein, jangan, nggak bisa. Loh, massa itu kok ilusi gimana sih? Massa itu materi loh. No, dengerin Pak Eko ya. Saya udah bilang, selama kita Coba. aduh, Coba, kapan? dipotong lagi. Aduh, repot nih. Dengerin. Seseorang normal ya, orang normal pasti menyimpulkan dunia yang dialaminya itu dunia nyata. Di sini paham nggak? Ini statement Sansan, setiap orang normal akan menyimpulkan alam kehidupannya sebagai realita. Paham nggak ini? Termasuk Eko pasti menyimpulkan ke sana. Karena kamu belum keluar dari dunia ilusi itu, dunia virtual itu, alam mimpi itu, belum keluar. Pasti kamu menyimpulkan itu nyata. Kalau udah debatnya ke sana saya nggak mau ya. Saya buang-buang waktu. Oh iya. Pernyataan Albert Einstein doang gitu. Iya, sayangnya Pak Eko tidak akademis gitu. Maksudnya rasional aja, logis aja. Pernyataan sepertinya nggak mana? mau masuk ke ranah-ranah yang seperti itu gitu. Udah jelas-jelas kok masa itu materi kok gimana dibilang. Iya, susah. Kamu jangan menegasikan. Bang Eko, saya mau nanya Bang Eko punya darah tinggi nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Oh ya udah lanjut. Takut punya darah tinggi. Ya, sayangnya gitu ya. Jangan menegasikan kemungkinan segala hal di dalam dimensi ini. Loh, gini loh Bang Sansan. Kalau memang masa itu ilusi, dia tidak akan bisa dihitung. Oke, gini. Makanya Pak itu Eko. Saya tanggapi dulu. Susah kalau semuanya tuh. saya tanggapi dulu satu-satu. Susah Pak Eko kalau sedikit langsung dipotong. Dengerin. Kita mengira kita bisa menghitung. Ingat lo ya. Di dalam dunia ilusi atau dunia virtual, kemanapun kamu memandang, tetap masih ilusi. Termasuk kata-kataku ini ilusi nih. Sorry, itu penjelasan Anda. Saya nggak terima. Saya hanya mau mengomentari yang dikatakan oleh Albert Einstein. Kalau Anda ngomong apa itu menurut Anda itu bodoh amat, saya nggak peduli gitu. Iya, berarti Pada Albert Einstein. Ketika Albert Einstein menghitung, itu materi. iya, terus? Ya udah. Iya, nggak apa-apa sih. Persoalan adalah bahwa massa yang ada di dalam itu tidak seperti massa yang kita bayangkan. Dia adalah massa dalam ruang kosong. Dia hanya energi yang bergetar, gitu. Ya. Tapi dia adalah massa. Makanya ada namanya unsur Boson Hill ya. Ya. Yang disebut sebagai partikel Tuhan itu. Oke, jadi Eko yang masih memberi massa. percaya. Sebentar. Jadi gini ya, kamu masih percaya di alam semesta ini ada yang namanya objek yang nyata gitu ya? Iya dong. Kalau atom dianggap nyata, materi dianggap nyata. Lalu yang nggak nyata apa? Berarti dari tadi Anda nggak ngerti penjelasan dari ABN. Saya aja baca sekali saya langsung ngerti. Iya, repot. Gini Pak Eko, kayaknya nggak nyambung ya diskusi kita. Saya mau kemana, kamu mau kemana? Kamu begitu. Anda mengarahkan kepada pemahaman Anda. Saya enggak. Saya hanya ingin mengomentari pernyataan dari Albert Einstein. Di luar itu Saya udah jelas banget mendengar kamu membaca itu. Saya nggak menyalahkan itu loh. Kenapa kamu tetap mangkreng di situ seolah-olah Sansan menyalahkan itu? Kan aneh. Gak usah kalau Anda nggak menyalahkan berarti selesai diskusinya. Saya nggak perlu kemana-mana lagi. Loh. Ini kan diskusi bukannya cuma di Einstein aja. Emang nggak mau berkembang cuma di situ doang? Nggak mau, saya nggak mau. Ya udah kalau nggak mau. Iya. Ya, oke. Jadi gini loh ya. Kalau ada seseorang bicara tentang ada suatu dimensi yang lain, ya. Kalau kita tidak mampu menunjukkan di mana letak kesalahannya,
maka nggak bisa kita anggap itu salah. Sama seperti gini, ketika orang nggak bisa membuktikan adanya Tuhan, maka dia juga nggak bisa memaksakannya kepada ateis gitu. Demikian pula ateis nggak bisa memaksakan kepada yang teis. Masing-masing harus menghormati. Berarti kalau Eko nggak bisa membuktikan argumen saya salah, ya jangan dianggap itu hal yang nggak mungkin gitu loh. Paham nggak maksudnya? Inilah cara berpikir yang rasional. Kita merasa heran, walaupun Einstein mengatakan manusia normal hidup dalam ilusi, tapi pada kenyataannya kita cuma tahu teorinya, dan dalam penerapannya kita tetap merasa banyak kenyataan. Seolah-olah kita bisa memilah-milah mana yang ilusi, mana yang nyata. Seolah-olah begitu. San mau nanya, kalau pacaran secara virtual itu bisa hamil nggak? Apa Pak? Kalau pacaran secara virtual bisa hamil nggak? Pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya saya rasa ya. Ya dijawab aja. Karena itu komediannya bercanda sih, pertanyaannya ngapain. Saya serius baru saya layanin. Ya itu serius pertanyaan saya, sesuai kemampuan saya kan. Yang lebih kritis lagi nanyanya lah. Enggak, kalau ini ya, kemanapun kita memandang, yang kita pikirkan itu ilusi. Karena diwarnai oleh pikiran. Coba logika berpikirnya gini lah. Ketika matahari melihat kemanapun juga, maka objek yang dilihatnya itu ilusi. Karena dia tuh menyinari loh. Nggak ada objek yang benar-benar nyata yang dia lihat. Kecuali sinar yang dia pancarkan sendiri. Kayak begitu manusia, cuma nggak sadar, dikiranya ada objek luar. Nggak ada objek luarnya. Peristiwanya seperti matahari, manusia itu melihat dunia luar. Coba tanggapi yang ini ya, baik ya. Coba tanggapi yang ini, kita keluar dulu ya. Sebelum teori kuantum, ya percobaan celah ganda itu, para fisika mengira bahwa pikiran itu hanyalah sekedar pelengkap di alam semesta ini. Ya pelengkap tahu ya, kayak objek-objek gitu loh pelengkap itu ya. Sedangkan setelah percobaan celah ganda, kuantum itu, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa pikiran adalah penentu dari apa yang kita pikir sebagai realita. Kata penentu artinya dia yang membangun kitab yang pikir realita itu, dia bangun oleh pikirannya sendiri. Itu loh, makanya dikatakan kalau namanya udah pembangun, maka nggak ada yang disebut objek luar sebenarnya. Kayak kita nonton bioskop gitu. Kita sendiri yang mewarnai. Kurang tepat ya bioskop ya. Ya itu kayak matahari, dan matahari melihat bulan gitu. Seolah-olah bulan tuh keluar cahaya, padahal cahaya dari si matahari itu sendiri. Nah, coba. Sebenarnya Kosan-san salah itu menggunakan kata realita dan ilusi. Ya, mungkin yang dimaksud Kosan-san itu yang kita hadapi ini sebenarnya dunia kebingungan gitu. Enggak, kamu sendiri yang bingung. Saya nggak bingung. Orang yang bingung karena dia satu-satunya kesadaran hanya ada di alam pikiran. Kalau Anda cuma tidak sekedar di alam pikiran, kamu tidak akan bingung. Maksud abang itu kucing itu lagi kawin itu di pikiran saya. Iya betul Bang. Seperti Itu mah Anda ilusi, bermimpi. gitu. Ya gini Bang, seperti Anda bermimpi melihat kucing atau kucing lagi apa gitu. Kalau ada kucing di luar gitu, padahal enggak, semuanya hanyalah pikiran aja. Seperti bang, waktu aku pukul pakai sapu dicakar bang, ilusi macam apa bisa? Nah makanya kan saya udah bilang, ketika kita bermimpi, apapun juga, suara apapun juga, visual apapun juga, kemanapun kita memandang, bahkan kitanya sendiri bagian dari ilusi juga. Subjeknya ya, pribadi kita di dalam dunia itu ilusi juga. Kita mengira itu kita ini nyata nih subjeknya, padahal bukan itu. Nah, kalau begitu
ternyata lebih penting dunia ilusi daripada dunia nyata itu bang. Buat apa nyata? Yang penting ilusi kita bisa nikmati bang. Ya, begini. Nanti kalau udah masuk ke alam yang melampaui alam pikiran, ya, alam kesadaran yang non individu, non personal, kamu akan paham dengan kalimat saya begini. Saat ini, detik ini, tidak ada yang sedang bicara, tidak ada suara. Suara itu kita sendiri yang menciptakannya melalui apa? Melalui pikiran. Sayangnya nggak ada yang punya kepekaan, bukannya nggak ada ya, umumnya orang nggak peka gitu. Sehingga mengira suara ini nyata, demikian melekatnya kepada indrawi itu. Betul-betul udah mati. Kalau orang bermimpi itu kosansan itu itu nyata nggak? Tidak. Semua objek juga ilusi, Bang. Ya, Artinya saya melihat ada orang yang nyata tabrakan itu di depan. tidak kita butuhkan bang. Kita Yang butuh nyata dunia itu ilusi. objek. Ya, yang nyata itu yang bukan objek. Iya, kita tidak butuh gak butuh nyata, kita butuh ilusi. Jadi Ya, butuh ya. ilusi uang, butuh ilusi. Yang nyata itu nggak penting bagi saya sih. Mungkin bagi kosansan ilusi itu tidak penting ya. Tapi bagi saya ilusi yang penting, yang nyata nggak penting bagi saya. Dibilang ilusi nggak penting loh, cari uang penting. Selama kita masih dipenjara oleh pikiran, maka semuanya menjadi penting. Penjara oleh pikiran itu yang kayak mana, kosansan? Ya tahulah Anda. Gimana? Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Nah, termasuk kalau Pak Eko nggak dengar suara saya di sini, ini suara kamu sendiri. Kamu yang menciptakan suaraku ini. Kata kamu ini jangan dimaknai Eko, bukan. Ada yang lebih dalam lagi daripada Eko. Ibaratnya kayak ada lingkaran, ada titiknya gitu. Nah, titik itu yang menciptakan suaraku ini, bukan si Eko. Ekonya mungkin kayak lingkarannya, lingkarannya. Terus hakikat kamu itu seperti titik di tengah lingkaran itu, dan bukan pribadi dia. Iya, kalau misalnya di depan saya ada orang yang kecelakaan, tabrakan, itu cuma ilusi ya? Produk dari pikiran saya. Iya. Kecelakaan itu nggak ada Bukan gitu. produk pikiran bang, yang nyata itu produknya katanya bang. Titik itu loh yang menyebabkan kecelakaan. Makanya kita tidak butuh titik itu, buang aja titik itu. Kita butuh ilusi aja. Ya. Nah, makanya saya tanya tadi itu, kira-kira kalau pacaran virtual itu bisa hamil nggak? Itu kan produk pikiran ya. Bukan begitu cara membuktikan bahwa yang virtual itu. Iya, makanya saya tanya, kira-kira kalau pacaran secara virtual bisa hamil nggak? Hamil virtual bisa lah. Iya. Tentunya sesuai dengan dimensinya. Bermimpi. Kamu jangan ketawa. Kamu seolah-olah merendahkan kosansan kamu dengan ketawaan kamu. Kan ketawa itu pacaran virtualnya bang. Iya. Kok bisa hamil gitu? Iya. Saya udah tahu jawabannya itu bisa hamil. Iya, hamil virtual. Makanya saya tanyakan itu karena saya udah tahu jawabannya kosansan itu. Ya. Kalau secara virtual juga bisa hamil. Saya sebelum punya anak aja mimpi punya anak. Sekarang ini gini pertanyaan saya. Saya mimpi kucing saya gebukin sampai mati. Besoknya saya bangun, ternyata kucing saya nggak apa-apa. Itu bantahan daripada pikiran kosansan tadi. Iya. Maksud kamu pikiran kosansan itu kayak kucing yang sedang digebukin? Enggak. Jelas kamu ngomong. Iya, bang, gini, mimpi itu adalah kenyataan. Nah, sekarang saya bermimpi malam-malam kucing saya pukul sampai mati. Besok saya bangun ternyata masih hidup. Artinya pikiran saya ini salah gitu. Bukan seperti pernyataan kosansan yang virtual itu adalah sebuah kenyataan. Ternyata mimpi saya itu salah, bukan kenyataan. Ya, saya bilang yang virtual adalah suatu kenyataan. Enggak lah.
Udah ilusi semua itu, Bang Ang gitu. Iya, ilusi. Berarti kalau misalnya saya pacaran secara virtual itu nggak hamil dong? Sebenarnya gini ya, argumen-argumen simulakranya Baudrillard itu juga bicara tentang bahwa dunia ini sebenarnya cuma ilusi. Cuma enak ngebaca tulisan dia itu karena alurnya jelas gitu dan ada dasar ilmunya. Bukan sekedar semuanya cuma ilusi, orang aja nggak sadar, saya sendiri yang sadar. Gitu. Nah beda, tesnya beda gitu Bang. Jadi kayak orang bicara tentang gimana pesawat terbang itu bisa terbang dengan prinsip aerodinamik itu sama orang yang bilang ya pokoknya terbang dia hebat, dia terbang, itu beda aja tesnya gitu. Itu tuh pendapat gue tuh. Iya, Plato juga ketika dia bilang bahwa yang benar itu ada di ide ya gitu. Iya, sudut pandang platonik, neoplatonik dan platonik juga begitu. Simulacrum juga begitu. Beda kayak. Cuma tesnya beda gitu. Rasanya tuh beda kalau diungkapkan sama Kosansan yang cuma bilang, "Udah semua ilusi, kalian aja belum sampai ke tahap itu." Gitu-gitu kan. Beda aja tesnya. Oh, itu kamu cuma terjebak dalam pikiran kamu itu. Iya, terjebak. Makanya. Karena dia ada dasar gitu, bukan omon-omon. Kalau kita ini nggak ada gitu, jadi nggak ada. Kita ini nggak ada. Yang kalian anggap omon-omon tadi itu, yang barusan itu, Plato itu juga ilusi. Betul, semuanya ilusi. Semuanya. Bang Eko minta duitnya. Bang Eko belum minta nyampe ke duitnya sana dong. aja. Duitnya kan ilusi. Kita ini belum nyampe aja. Makanya kamu mengatakan seperti itu. Iya. Kalau kamu belum nyampe aja. Nyampe pasti mengatakan hal yang sama Kosansan. Iya. Nyampe kemana Go? Jelasin Go. Coba Kosansan. Sampai mana itu? Problem utama Sansan itu ketika dia menolak bahwa realitas itu hanya realitas yang dia maksud itu gitu. Ini bukan realitas. Kalau dia mengatakan bahwa ada realitas lain di luar realitas yang kita ketahui, orang masih bisa terima, iya nggak? Orang masih bisa. Tapi ketika dia katakan bahwa ini bukan realitas, wah udah. Ini bukan ad hominem ya, menariknya tapi argumen Kosansan ini inkonsisten dengan perilaku harian dia gitu. Jadi dia masih makan, masih butuh duit, masih hidup, masih ngobrol sama kita gitu. Kalau saya cuma tinggal kan. Padahal cuman ini ya. Ilusi doang semua. Cuman ilusi itu. Begini. Kenapa harus makan? Begini ya. Ketidakmampuan manusia untuk melepaskan diri dari kemelekatan pada pikiran. Yang tidak mampu itu manusia apa Herumen ini? Sebentar dong. Kan Kosansan manusia yang mampu. Atau manusia selain Kosansan? Film Matrix aja Pak, itu fiksi ilmiah bukan sekedar film itu. Kemanapun apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menipu. Tapi Matrix ada pada realitas, gitu loh Kosansan. Nah kalau Kosansan kan ilusi, bedanya di situ. Pesan yang ingin disampaikan film Matrix adalah apa yang selama ini kita anggap kenyataan, tidak lebih dari alam virtual, alam Matrix, alam buatan. Kalau kita memaknainya sebagai alam buatan. Itu bukan alam ilusi yang dimaksud The Matrix. Itu kehidupan yang paralel. Bukan ilusi, Bang. Bang Mazi, orang yang nonton Matrix semuanya yang punya pendapat kayak Sansan cuma Sansan gitu. Enggak, Bang. Oh iya, bisa jaga. Anda belum ketemu orang yang mengerti sih, Bang. Nah itu masalahnya. Mana orangnya? Kamu nonton, kemudian kamu kayaknya nggak nonton baik-baik ya Pak. Ya. Kesana ini harus dengan cara menonton film ya. Nggak, kalau gue harus ubah gini ya, statement Anda gini, Sansan gini, bahwa ini adalah realitas, maksudnya realitas eksternal ini nyata, tapi ada realitas yang lebih di luar dari realitas ini. Itu bisa nggak Ante bikin kalimatnya begitu? Itu lebih mudah. Enggak. Bang, enggak salah, Bang. Pokoknya enggak. Nyampe dulu Abang baru ngomong. Udah enggak ada obat teman. Udah rasain ngomong. Teori sendiri pokoknya itu enggak. Dasarnya apa enggak tahu, pokoknya enggak.
Ada dasarnya Bang. Kasih waktu saya ngejawab dulu Oh, ya, dong. silakan. Jadi kenapa dikatakan alam yang kita alami ini alam virtual? Ingat lo ya, kita hanya bisa menyatakan sesuatu itu nyata kalau dia tidak diintersepsi, intercept oleh apapun juga termasuk oleh pikiran Anda atau pikiran saya. Kalau sudah diwarnai, dikotori oleh pikiran kamu atau pikiran saya, itu namanya dibuat-buat. Kamu belum menemui alam yang tidak dibuat-buat, yang enggak diintercept oleh pikiran kamu atau pikiran saya. Jadi merasa ini nyata, satu-satunya yang nyata ya ini yang kamu pikirkan itu. Tadi Seperti kan matahari. Tadi pertanyaannya bukan itu kan, udah satunya Bang Sansan. Ya, gimana? Iya tadi yang saya tawarkan bukan satu-satunya. Bisa nggak dirubah bahwa ini realitas, tapi ada realitas yang lebih nyata daripada realitas ini. Nah, justru Bisa. kenapa saya tolak yang kita ini tuh realitas. Sekali lagi ya, kalau begitu caranya berarti alam mimpi juga realitas dong. Loh, makanya kan saya bilang ada realitas Bentar, dalam. jangan lompat-lompat. Menurut kamu alam mimpi itu realitas bukan? Loh, tapi kan Ya, secara gradual jawab dia dulu. berbeda. Alam mimpi itu realitas bukan, jawab. Dulu Eko. Jawab dulu Eko. Iya, dari tingkat kesadarannya udah berbeda. Ingat, jawab dulu aja. Alam mimpi Sansan realitas bukan? Kalau lagi tidur, Jawab sih Eko. Apa susahnya sih jawab Eko? realitas Gini. bukan? Nggak dijawab dulu aja kok gini-gini. Jawab dulu Menurut Eko. Kamu ini. Jangan berbelit-belit, itu realitas bukan alam mimpi itu. Enggak. Enggak, kalau enggak, apakah Sansan tahu bahwa itu bukan realitas kalau Sansan belum keluar dari dimensi mimpi? Enggak akan tahu. Melekat di situ, nggak keluar. Sama seperti manusia normal saat ini mengira itu Ko realitas. Sansan, aku sering loh. Mimpi Di dalam mimpi nggak keluar-keluar. Anda anggap itu kenyataan. Benar. Tuh, Anda kok naik turun suaranya nggak jelas. Nggak Ya. nyambung Eko. Gini, Sansan, saya sering loh kok. Mimpi itu sadar kalau itu adalah sebuah mimpi, Bu. Itu ya sering itu saya kok. lucid dream namanya, Bang. Kosansan, Ya. saya itu pernah ke psikiater. Psikiater kejiwaan, saya normal, Maksud kamu Kosansan sakit jiwa, saya Bang? sehat, saya sehat gitu. Coba Kosansan cek dulu di psikiater. Maksudnya apa pertanyaan Abang itu loh? Enggak, Nggak cek terima dulu juga, aja. gue sebagai teman Cek Kosansan. dulu. Enggak, cek dulu aja di psikiater maksud gua. Suruh periksa ke Sansan, balik. Kan kita yang meriksain diri ke Sansan kan. Kalau dia yang benar sendiri kan. Iya, sama seperti yang bilang. Secara teori ya kita cerdas sedikit ya. Teori bahwa sesuatu dianggap alam mimpi dan alam nyata adalah maksudnya selama kita ada di suatu dimensi ya dan belum keluar dari dimensi itu, kita mengira itu satu-satunya dimensi yang benar, seperti orang yang ada tidur itu. Nah, that's point tuh. Jadi apa yang Anda nyatakan itu hanya bisa dibuktikan ketika orang sudah keluar dari dunia ini. Orang Iya. akan percaya. Orang-orang spiritual yang marifat itu tahu semua, bukan cuma saya sendiri. Masalahnya orang marifat, kan saya bukan orang marifat nih. Saya menilai dari orang marifat satu ke marifat yang lain. Ya. Anda beda sendiri. Orang marifat yang lain saya baca nggak begitu. Dia tetap menganggap bahwa ini realitas. Tapi ada realitas yang lebih konkret dari ini. Bentar, Itu pernyataannya. Tadi Kosansan bilang syarat untuk mengetahui dengan jelas apakah ini ilusi atau bukan, itu paling nggak kita keluar dulu dari realitas ini. Nah, Kosansan sendiri yang udah pernah keluar. Kok bisa mastiin? Ini Kata keluar itu jangan dimaknai bahwa kamu tidak berpikir. Kosansan saya turun dulu ya, izin. Perut saya mules. Saya izin turun dulu. Artinya walaupun ibaratnya orang nonton bioskop sambil makan popcorn. Saya tuh orang yang bukan cuma terserap ke dalam filmnya, tapi saya juga tahu saya lagi nonton gitu. Lucid dream. Jangan dikotomikan. Gimana kalau Bang Eko ternyata tahu kalau dia udah memahami realitas lain selain yang realitas ini? Atau yang Kosansan anggap bukan realitas ini? Dia bakalan nyampe itu kok. Soalnya dia belum nyampe ke sana kok, belum merasakan. Jadi gak bakalan paham. Intinya Bener kan, Kosansan Ko? selalu cuma pengen menekankan yang satu-satunya yang paham itu Kosansan sendiri.
Yang udah memahami semesta itu Kosansan sendiri, yang lain itu omong-omong Oh doang. enggak, para orang Marifat juga memahami kata Iya, Kosansa. karena Itu Kosansan yang tuduhan paling arifat kamu. di antara semuanya tuh. Itu kan poinnya, karena apapun yang disampaikan orang, Itu kalau kita, tuduhan. ya, Kosansan tidak mengatakan demikian. Kamu belum sampai, kata iya. Kosansan, bukan Makanya, semua orang. kamu bisa ngomong begitu karena kamu belum sampai, ya gitu kan. Pokoknya gitulah. Yang nggak bisa diterima sama orang-orang apa sih? Bahwa yang dia lakukan ini bahwa tidak benar gitu. Hanya karena ada satu orang yang menyatakan bahwa dia pernah berada pada satu dimensi yang orang lain nggak pernah rasain, gitu kan? Itu nggak mungkin bisa diterima. Assalamualaikum. Kosansan, ini saya bukan sedang berilusi, Ini saya dengar Kosansan lagi cebok ya. Ilusi ngapain dicebokin Kosansan? Tai itu ilusi kok. Ngapain cebok sih? Gak ada gunanya. Aneh kan abis berak masih cebok, padahal tai itu ilusi. Itu juga dicebokin. BTW, neraka itu ilusi atau tidak? Waduh, ini nyampe ke neraka pula. Yang kita pukul anjing aja belum kelar, Kasus di nyampe ke neraka. Basic cost. Gimana itu menurut Pak Eko Widodo? Neraka itu ilusi atau tidak? Ya nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Tapi kenapa orang-orang Wahabi itu meyakini keluarga Rasulullah itu di dalam neraka semua? Waduh, Wahabi kamu percaya? Tukang tipu semua Wahabi itu. Usir udah dari Indonesia tuh. Damai Itu Indonesia. kan para Habib itu. Wahabi itu kan para Habib. Aduh, Habib palsu itu. Loh, Pak Habib palsu itu kan orang Arab Saudi kan anak cucu baginda. Arab lagi. Arab sampai sekarang itu gak damai. Bang Prab, kalau Saudi sekarang itu keturunan Bani Tamim. Dia bukan Bani Saud, itu bukan Habib dia. Dia bukan Bani Hasim, bukan Quraisy. Berarti Muhammad ini di Irak begitu ya? Kalau kita ngelihat keturunan Nabi itu kan dia dikejar-kejar kan. Di Yaman, di Irak dulu. Di Saudi sendiri udah. Oh, berarti nggak ada nih keturunannya Muhammad di Arab Saudi nih menurut Pak Eko Widodo nih. Oh, berarti terus kamu itu. Nggak ada kawin campur. Cek sendiri, tes gitu. DNA beres. Nah iya, ini kan jadinya mengajak saya untuk berhalusinasi gitu loh. Ya, kalau Kan keturunan kok ada gitu. ini Bang Prof, kalau keturunan Nabi itu jelas dari marganya. Jadi nggak bisa dibilang, oh saya kawin campur, saya keturunan Nabi, nggak bisa. Marganya harus jelas. Nah, Marganya yang marga. dari Jadi keturunan. keturunan Muhammad mana bang yang menurut abang yang valid ini? Loh ya, keturunan Nabi Muhammad semuanya valid. Dari siapa? Dari Fatimah. Ya semuanya dari Fatimah. Berarti keturunannya dihitungnya dari perempuan sekarang ya, bukan dari laki-laki lagi. Dari laki-laki kecuali dari Fatimah. Oh, kalau Fatimah pengecualian ya. Tuh. Nah, terus dari Fatimah ini ke siapa bang? Hasan Hussein. Hasan Hussein. Terus Hasan Hussein ke siapa? Ya udah terus itu. Yang aku Habib, yang aku Sayyid, yang aku Sarif. Ya, ya. Hasan Hussein Keturunannya ini itu kan- nikah sama siapa? Ini nikah ke sesama dia. Siapa istrinya Hasan? Jadi Siapa istrinya Sayyid Hussein? itu biasa nikah sama Sayyidah. Sarif nikah sama Sarifah. Habib nikah sama Habibah. Biasa gitu. Nggak dilanjutin nih ilusinya. Nggak, ini ada tamu baru.
Tamu baru. Kosan cebok tadi sih, gimana mau lanjutin? Lanjut. Apaan cebok? Enggak ada. Cuma itu Orang sih kok aku. terlalu lemah ya logikanya ya. Ceboknya juga Sabar, ilusi, Bang. Bang. Bang, udah nggak bahas itu, Bang. Sabar. Oh iya, iya. Mending San ini dengar aja dulu, ya. Iya. Bahas ilusi. Ini obrolan orang ngantuk itu. Ganti judul. Ya, jadi terus yang kaburnya ini kemana ini, Bang? Kenapa? Terus yang kabur itu siapa? Bukannya gini ya, di dalam Sirah Nabawiyah itu kan dikatakan ketika Muhammad itu meninggal, terus orang-orang Islam itu pada murtad kan? Betul nggak? Kadang mau pakai voice changer gimana pun juga kalau karakter obrolan di kiamat udah jelas ini kiamat. Apa sih? Bukan lah, bukan. Bukan. Ganti nama lo Aku aja nggak Profesor. kenal loh. Ganti pakai Profesor Jakun mending. Profesor Jakun kayak Lanjut. nggak Kalau punya kejadian yang Jakun. lain ini kenapa sih? Iya loh, Aneh. orang lain loh. Masa Ya, kalian- orang lain. Ada. Iya, orang lain. Iya. Apa sih? Oke ya, fokus ya. Itu dalam Sirah Nabawiyah itu kan banyak orang yang mau murtad ya. Karena Rasulullah itu kan nggak bangkit. Ditunggu 3 hari kan nggak bangkit. Dalam Bukhari 3394 Darimi 83. Iya, terus apa? Nah akhirnya orang-orang di Arab Saudi itu murtad. Mayoritas murtad. Escalated quickly anjing mur. Sus. Jangan Tapi saya gini deh, gue kalau gue pun ngejawab pasti dibantah. Orang mati langsung murtad. Loh, ini kan jadinya tadi mau mengatakan oh mereka diusir, sedangkan umat Islam ini justru kemudian ya, diancam kalau ada yang mau murtad. runtutannya begini runtutannya. Iya, ada yang murtad. Lalu diperangi oleh Abu Bakar. Murtad. Ya kan? Terus sebagian kembali. Bangsa. Sebagian tewas. Iya kan? Bukan Abu Bakar, bro. Itu masih kejauhan itu. Lah kan itu setelah Jadi- Nabi wafat. Benar kan? Tadi narasi Anda setelah Nabi wafat kan? Iya. Setelah Nabi wafat siapa? Tapi Abu Bakar kan? waktu itu yang melaksanakan awal itu bukan Abu Bakar. Loh, Tetapi setelah si Nabi gubernur- wafat yang langsung didaulat sebagai khalifah siapa? Abu Bakar yang pertama, Iya. tapi kalau si A mengatakan itu Ali, mestinya Ali. Bukan masalah mestinya, yang memimpin saat itu siapa? Kalau masalah mestinya iya. Tapi yang memimpin saat itu siapa? Abu Bakar. Lalu siapa yang memerangi orang-orang murtad ini? Gubernurnya dulu, namanya Attab bin Asid. Nah, nggak masalah kalau gubernurnya, tapi kan pemimpinnya Abu Bakar. Khilafahnya. Sebab Iya, itu pemimpinnya akhirnya Abu Bakar. Nah, oke, nggak debat ya di situ Jadi- ya. Lanjut. Jadi gini, ini makanya penting ya, ini boleh nggak aku diperbesar loh? Supaya bilang gitu dalilnya. Host, Gedender. yang naikin lo gua, lo minta gede itu sama gua. Yang naikin. iya minta tolong lah diperbesar ya. Gedender, aduh. Sekali. Jangan gitulah sama tamu terhormat kita ini. Ya. Lanjut kiamat. Lanjut. Iya, kalau mau saya tunjukkan dalil. Ini. Nih, kiamat lawan Nevlos seru. Oke, Ya. Hadisnya dari Sunan Ibnu Majah. Gua nggak seru. Heflos. Bang Eko kurang ada dinamikanya, kurang ada gejolak, lemah. Nih. Nih seniman nih Serius Nevlos. Pak, ini loh. Ini. Ayo. Ini kan ya Sahih Bukhari 3394. Ya, ini Sahih ya, makanya di sini beratnya juga ijma Sahih. Ya langsung aja bang. Di sini nggak akan ada yang bantah bang. Tenang aja. Kalau ada saya yang lawan. Iya. Lanjut.
jaringan gue ya? Enggak, dia kayaknya. Dia. Gue aman. Kita aman. Kayaknya kena asap ilahi itu. Donasi dulu yang di bawah yuk. Yuk biar jaringannya bagus. 3394. Dia terlalu keras ini makanya turun ya. Oh enggak. Naikin deh. Naik. Dah. Tuh. Yuk kita gedein. Kepental gedein. tadi. Oke. Mau pakai akun yang mana aja kepental mulu Hobi. Makanya heran aku. Harus sentimen ya. Kok Gak boleh gitu ya. Kok gue sih ngapain? Oke, fokus. Yuk, fokus. Nih ya, Bukhari 3394 di sini dikatakan gini. Rasulullah meninggal dunia, lalu Abu Bakar sedang berada di Suno. Ismail berkata, ya ini sebuah perkampungan alia Madinah. Maka Umar tampil berdiri sambil berkata, aduh. Demi Allah, Rasulullah tidaklah meninggal. Aisyah berkata, sesungguhnya Umar berkata, tidak ada perasaan pada diriku melainkan itu. Ya, dan pasti Allah akan membangkitkan beliau, dan siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu meninggal dunia, pasti Allah memotong tangan dan kaki mereka. Jadi hukumannya itu adalah mutilasi hukumannya. Kalau mengatakan Muhammad itu meninggal dunia. Makanya ini ditunggu selama 3 hari. Di dalam Darimi 83 ini saya kira juga di dalam sirah juga teman-teman tahu lah. Darimi 83 ini. Jadi Muhammad ini meninggalnya itu adalah hari Senin. Ya, Senin malam ya. Ya ini tidak dikuburkan ya, dan hari esoknya juga tidak, sehingga dimakamkan itu pada hari Rabu. Ya, barulah Rabu itu dikuburkan. Nah, kita kembali di Bukhari 3394. Di sini kemudian setelah 3 hari akhirnya disuruh untuk menguburkan ya. Dan kita lihat di sini. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar duduk, Abu Bakar memuji Allah dan menyucikannya, lalu berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, perhatikan ya, menantikan Muhammad bangkit, ketika mereka melihat Muhammad ini membusuk, itu di dalam Darimi 83 ya, Muhammad itu berubah bagaimana orang mati itu, jadi membusuk di situ, konteksnya. Terus kalimatnya gini, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Jadi mempercayai Muhammad bangkit, itu artinya menyembah Muhammad. Itu di sini dijelaskan. Nah, kalau nanti mau bahas yang lebih kompleks lagi tentang bagaimana mempercayai kencingnya Muhammad, darahnya, ini bicara tentang tabaruk ya, sampai Umar membeli surga lalu diberikan oleh Muhammad surga itu, bicara tentang memberikan syafaat ya, karena bagi umat Islam itu mereka meyakini ketika Muhammad adalah tajalli Allah, Allah yang terlihat. Karena melalui nur Muhammad ini segala sesuatu diciptakan. Maka ketika menjadi insan kamil ini, maka insan kamil ini nggak mungkin mati. Pasti akan diselamatkan oleh Allah, akan dibangkitkan. Makanya pengharapan tentang kebangkitan ini dari Muhammad selama 3 hari ini malah membusuk ini menjadi kekecewaan yang besar. Makanya orang-orang Islam, Pak, itu langsung murtad. Nih. Ya, di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan. Tak kala Rasulullah wafat, orang-orang Arab ada yang kembali murtad. Orang-orang Yahudi Nasrani mengintai untuk melakukan penggulingan
kemunafikan tampak jelas dan kaum muslimin menjadi seperti sekawanan domba yang kehujanan di malam hari, yang mengiris dan seterusnya. Terus di sini dikatakan, Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah dan ulama-ulama lain bercerita kepadaku bahwa pada saat Rasulullah wafat, hampir mayoritas penduduk Mekah ingin kembali menjadi kafir. Lihat ya, ingin kembali menjadi kafir, mayoritas Pak. Hampir mayoritas ini. Jadi ini banyak sekali yang kecewa akan tidak bangkitnya Muhammad. Sehingga di sini kemudian gubernurnya siapa namanya, Attab bin Asid ya, nama gubernurnya, itu memberikan hukumnya gini, sesungguhnya hal ini malah semakin menambah kekuatan Islam. Kenapa? Karena Islam waktu itu membangun suatu kerajaan, kekhalifahan, sehingga di situ menyenangkan untuk dilanjutkan, ya, dikerjakan misi-misi itu. Ya. Oleh karena itu, bila ada yang murtad, maka kami tidak segan-segan untuk menghabisi mereka atau membunuh mereka. Ya, jadi yang saya tekankan di sini itu bicara tentang Muhammad yang dinantikan bangkit selama 3 hari, ternyata tidak bangkit, malah yang menantikan kebangkitan itu dikatakan sebagai penyembah Muhammad, karena prinsip dari menyembah Muhammad menurut surah 9 ayat 31 itu adalah mentaati tanpa batas. Mentuhankan rahib-rahib itu apa? Mentaati rahib-rahib itu tanpa batas. Menghalalkan apa yang diharamkan, contoh darahnya Muhammad itu haram, tapi ketika dikonsumsi Muhammad mengatakan haram darahmu masuk neraka. Jadi ini sudah menghalalkan apa yang diharamkan, itu artinya mentuhankan. Makanya dikatakan jangan menyembah Muhammad karena Muhammad mati. Jadi kalau Muhammad itu bangkit disembah. Tapi sepertinya makna penyembahannya ini nggak akan pernah bisa hilang gitu pada prinsipnya. Karena ketika dikatakan Allah menciptakan melalui nurnya dan nur Allah itu tidak diciptakan, walaupun ada pandangan yang mengatakan diciptakan, tetapi tetap Allah bergantung kepada nurnya ini, segala sesuatu diciptakan melalui nurnya. Jadi kebergantungan inilah yang membuat Allah itu berdoa kepada Muhammad surah 33 ayat 56 untuk apa? Untuk wasalimu, untuk keselamatan Nabi di situ. Ya, silakan Pak dijelaskan, itu yang saya paparkan. Aduh, poinnya banyak banget ya. Lo nyatet nggak, Air? Apa yang mau ditanya? Jadi apa yang mau ditanya? Gue menikmati malah. Apa yang mau menarik. ditanya? Aduh. Gue malah bisa nambah. Lanjut. Prof, jadi semuanya sepakat, jadi tidak perlu ada penjelasan. Lanjutkan, Prof. Iya, kita sepakat kok. Kita nyimak aja. Sepakat. Iya, kenapa emang pengen Kita tadi dibilang kita menyembah Muhammad. Kali ini Memang itu. Emang ada yang nyembah Muhammad di sini? Prof, salah Dia ya, Prof. disebut sebagai Nur Muhammad itu kan disebut kodim. Iya kan? betul. Ya sudah, apa yang mau dibantah? Anda sepakat Anda menyembah Muhammad berarti ya? Loh, kan memang kalau kita menggunakan metode falsafi kan begitu. Nggak mungkin yang Anda jawab dengan yakin dong. Ya, yang saya suci menyembah harus Muhammad dengan yang begitu. suci. Kenapa? Ya berarti Anda jawab dengan yakin ya, saya menyembah Kami Muhammad itu karena konsekuensi sepakat dia apa yang adalah diyakini, Allah. Prof. Kok dipaksa jawabannya? Iya kan dasarnya juga semua yang dia omongin kan literasi Islam, masa kita mau Gak ada bantah. yang boleh bantah Nabi Muhammad. Tapi Gak ada yang boleh. Oke. gantian dong, gantian lah, nggak boleh Berarti- nggak gantian nih. Silakan Bro Nemo. sabar. Ini Udah supaya ya, besarin lah. sabar supaya biar- Jadi salah Nah, nggak kalau saya mengatakan bentar lah, bahwa umat gantian Islam lah, ini Bro. mentuhankan Gantian, Prof. Muhammad yang sudah mati, Gantian lah dulu, bentar. Tahan dulu lah. menyembah orang yang sudah mati. Salah nggak kira-kira? Iya ya, gantian Prof ya. Yuk. Silakan Bro Nevlos. Ya, Oke gas. ya. Ya, Itu udah tadi dia terjawab, tadi dia silakan. tadi dia
tadi kan dia datanya serem-serem ya. Nah, aku mau ngasih data ini serem nggak kira-kira nih? Bentar ya. Coba. Sebentar. Saudara-saudara. Aduh, ini bisa dibaca nggak ini? Bisa. Enggak, kecil-kecil. Kekecilan. Bentar ya, sabar ya. Ini dia sebutin aja, nanti Derry yang bacain. Oke, bosku. Oke. Sebentar ya. Oke, boleh tolong dibaca Tuan Derry. Kejadian 38 ayat 10, Tuan. Kejadian. Ini serem nggak nih? Ini aku mau nanya aja ya. Ini serem nggak? Kira-kira. Tetapi yang Nomor dulu ya, dilakukannya Prof, ya. itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Siapa yang dibunuh itu? Onan ya? Apa siapa nih? Betul, Onan. Gara-gara apa Onan dibunuh Tuhan? Disuruh kawin sama kakaknya. Aduh, serem nggak itu? Serem nggak itu kira-kira? Ada yang lebih serem dari ini nggak? Silahkan ditanggapi. Oke, coba ya. Kami sepakat Bang, jadi tidak perlu ditanggapan Bang. Muhammad sepakat. Tapi tidak yakin. Jadi gini ya. Kalau Ini saya sih pentingnya nggak serem itu, gini. udah. Ini kan gimana? Ini kan pentingnya untuk tahu ya bagaimana kejadian tentang kejadian dari Yehuda dan Tamar itu. Coba ini kita baca ya di ayat sebelumnya gini. Nih, dari ayatnya ke-8 dikatakan gini. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Allah. Ya, maka Tuhan membunuh dia juga. Ya, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi yang pertama ini kan bicara tentang ini ya, hubungan saudara itu, dan di situ melakukan ketemaran. Ya, ini sebenarnya kalau nanti saya mengutip perkataan dari Zakir Naik, ini kena lagi nih. Zakir Naik mengatakan masturbasi itu tidak membatalkan ibadah puasa. Kalau di dalam fatwa 325030 itu menggauli binatang tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Jadi apa yang dilakukan antara Yehuda dan Onan ini itu adalah hal yang buruk di mata Allah. Makanya hukumannya ketika berzina itu hukumannya adalah mati. Nah, tetapi ketika Muhammad itu mengambil anak menantunya si Zainab, berarti di Prof, situ si Onan tidak ada. Berarti si Onan jadi berzina sama kakak iparnya. Tidak ada kemudian. Berarti Onan jadi, Prof. Mas kawin gitu ya. Dan persetujuan siapapun. Provokator. Berarti si Onan jadi berzina sama kakaknya. Di mana dijelaskan boleh berzina? Nggak jadi berzina kan? Memang nggak boleh berzina dalam Alkitab itu. Terus kenapa dia dibunuh sama Tuhan? Kan serem banget itu. Karena dia berzina dan melakukan kecemaran itu tadi, gitu. Apa kecemarannya? Membuang maninya itu kan. Itu satu paket loh, satu paket yang dilakukan itu. Ini maksudnya kalau onani itu hukumannya mati ya? Ngeri banget. Di sini kan dijelaskan itu dosa itu Pak, dosa. Nggak ada Alkitab membenarkan itu tuh nggak ada. Bukan, tadi kan dibunuh katanya. Itu karena onani.
Nggak hanya Iya. itu, tadi kan yang pertama itu kemudian menghampiri saudaranya, yang kedua dia melakukan hubungan intim, dan Loh, kemudian kan dia nggak jadi melakukan kan? itu. Kan nggak jadi kan Onan kan berhubungan intim kan? Sama kakak iparnya kan? Nggak jadi kan? Nggak mau dia kan? Jadi Makanya di dia situ coli kan? dikatakan Mana tulisannya jadi? Mana? Di nih, mana ayat tertulis 8 jadi? itu tadi dikatakan, Ini lalu sering- Coba berkatalah dibaca. Yehuda kepada Onan, coba baca. Betul, Lalu betul. berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri Terus? kakakmu itu, kawinlah dengan Ya. dia sebagai ganti kakakmu, Betul. dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu tuh, menghampiri istri ayahnya itu. Setiap kali ia menghampiri istri, jadi kan melakukan hubungan. Ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan Maksudnya memberikan dikeluarin di keturunan luar, kepada Bang. Oh, Nggak peka. Nah, jadi berarti masih salah. siap, Bacaannya siap, salah kan. serem kan? Oh, berarti Kalau keluar. saya jadi orang Yahudi, saya udah dihukum mati ya. Ngeluarin di Nah, luar. Kan zinanya yang dihitung, Bang. Bukan masalah Jadi luar gini dalam, loh. Bang. Ya, jadi ini Temanya apa sih sebenarnya Kama Sutra? bicara tentang gini, sabar. Satu-satu dong. Ini gimana sih? Saya mau ngomong aja udah langsung asik sendiri nih. Tadi giliran saya kasih nggak bisa bantah, tapi gitu saya menjelaskan nggak dikasih waktu. Jangan gitu. Siapa yang Ya. dibantah? Orang sepakat tuh dibantah. Orang sepakat Nah, semua. tadi mengatakan tidak melakukan hubungan loh. Mengatakan ternyata kan melakukan hubungan. Itu kan sudah saya koreksi tuh. Ya. Jadi bicara tentang perkawinan dekat ya, saudara. Itu hukumnya itu di zamannya Musa. Mulai hukumnya itu. Barulah di situ adalah temar. Makanya di sini nggak hanya bicara tentang membuang mani itu saja, tetapi bagaimana dia melakukan hubungan antar saudaranya, ya, kemudian dia melakukan itu, gitu ya. Makanya di situ Tuhan itu nggak pernah membenarkan namanya perzinahan. Dan ketika Anda melihat, kok kemudian Tuhan itu menghukum mati orang ini? Ya karena Tuhan itu berdaulat atas nyawa manusia, itu 1 Samuel 2 ayat 6. Dia berdaulat atas nyawa manusia. Berarti Yehuda sesat di Makanya di situ sini ya. menegaskan bahwa ajaran kekristenan itu bukan ajaran perzinahan. Berarti Yehuda sesat lah di situ ya, ya kan bro? Sesat. Dia kan melakukan Yehuda di dosa. situ. Melakukan Bukan, dosa. maksudnya Yehuda sesat lah di situ ya, nyuruh Onan kayak begitu. Perilaku dosanya itu sesat. Ya, tetapi ketika dia melakukan Sesat, ya. pertobatan, maka pertobatan itu bukanlah sesat. Itu yang perlu Anda ketahui. Tobat bersama. Karena Tuhan itu nggak pernah membenarkan kejahatan. Beda dengan Tuhan Iya, Anda membenarkan Muhammad ketika mengembat anak mantu itu. Malah menyuruh untuk kemudian tapi ada si Zed juga itu loh yang menceraikan istrinya. Bahkan ada loh yang mertua jelas-jelas ngemban atau ngegas menantunya yang lagi jualan domba tuh, ada tuh. Yang dia di pinggir jalan, tahu nggak sih, yang dia menawarkan diri, tahu nggak bro cerita itu bro? Itu Di Alkitab bro. Muhammad menggoli Ada loh, bro. bibinya sendiri itu kayaknya tuh. Tapi dia ngaku bro Bibinya mertuanya Muhammad, itu. Iya, gini itu kan udah clear ya. Yang saya tanya, Nefos coba jelaskan ke saya kenapa Muhammad menggoli bibinya sendiri. Bisa nggak kamu jelaskan ke saya? memang Kenapa boleh. tantenya digoli? Boleh dinikahi, itu bukan termasuk yang Bukan, nggak dinikahi Pak, tanpa pernikahan langsung digoli biasa tantenya. Saya mau tanya sama Neflos, itu kan tadi udah ngasih pertanyaan, udah saya jawab. Neflos coba dong tunjukkan kualitas Islammu. Pastiin dulu dong bibi. Kalau ini kan jelas nih mertua sama menantu. Ini jelas loh bro. Bentar, udah saya jawab ke Jelas loh. 8. Coba jelaskan ke saya kenapa Belum dijelasin, mertua sama menantu. Kalau sama bibi Jangan masih biasa ketakutan bro. dong. Sudah Masih clear, biasa sudah itu. clear. Kamu tadi bilang tidak melakukan hubungan, Ini ternyata dapat melakukan zina, hubungan. Di situ aja Anda udah salah baca. Bukan, itu kan onan, itu kan onan. Nah, sekarang fokus kenapa Muhammad menggoli bibinya sendiri. Coba.
Kenapa tidak dosa? yang bibinya ini siapa coba? Saya mau tahu siapa. Kutipannya dari mana biar kita belajar bareng Wah, gitu berarti- kan enak. Dibacain dulu namanya siapa. Berarti belum Dikutip belum di tahu mana? nih ceritanya nih. Belum ada yang Saya- tahu. Belum. Ya, Taunya cerita kamu Kan. itu. Oke, nggak apa-apa kalau belum ada yang tahu. Ya, sabar. Nih, tanpa ada pernikahan loh. Nih, saya bukakan dalilnya, sabar. Nih, saya mau Neflos nih yang jelasin ke saya ya. Yang lain nggak usah ikut-ikutan. Neflos yang jelasin. Nih, Mana. biar Umat Islam tuh biar satu pas. tubuh, nggak bisa. Umat Islam satu tubuh. Wah, Wah, itu Islam nggak dari satu itu tubuh, doib, jangan- doib, jangan itu nganang fix kamu. doib. Satu tubuh. Doib itu Wah. doib. Doib, bro. Ini ijma ulama mau mengatakan sohi loh. Enggak, itu doib. Bedah aja doib itu. Enggak, sebentar. Bedah aja. Ini ya, Sama, sebentar. ijma ulama sohi. Jangan. Mas, emang Sabar, ada ya sabar. kitab ijma ulama? Loh, di sini ijma ulama mengatakan sohi. Oke. Kecuali kalau mau Iya, mengkafirkan iya. ulamanya. Just Enggak, saya cuma Gitu nanya loh. Bang Al-Kamus, emang ada buku ijma ulama? Saya mau beli itu kalau ada. Bukan buku ijma ulama. Saya pun nggak mengatakan seperti itu kok. Di sini menurut ijma ulamamu itu sohi gitu. Jadi jangan minder duluan gitu sama saya atau sama orang-orang di luar Islam gitu ya. Jelasin aja saya terima kok dari tadi, cuma ketika dibilang itu dari ijma ulama tuh enggak bukan begitu konsepnya. Ya udah. lanjut, Coba lanjut. sekarang gini ya. Neflos ganti akun ya, jangan alasan cuma satu akun ya. Ayo naik. Nanti kan kamu jelaskan ini nih. Jadi di sini ternyata ada wanita yang bernama Kaula binti Hakim yang termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Muhammad. Ini kelihatan nggak? Kelihatan jelas ya. Jadi Kaula binti Hakim ini telah menghibahkan dirinya ke Muhammad. Coba, sekarang tahu nggak makna menghibahkan itu apa? Saya bukakan, kalau ngerti saya bukakan dalam Ya hamba sahaya. Hamba sahaya memang tidak apa-apa digauli. Betul. Budak konteksnya. Ini ngapain dia? Mental lagi nih. Kalau udah menghibahkan konteksnya tuh udah jadi budak. Ada ayatnya juga itu kok hamba sahaya. Betul. Kalau menghibahkan diri itu jadi Tapi gua nggak mau belain hadis itu sih, Der. Karena di situ ada pernyataan Aisyah yang menurut gua nggak pas banget. ya. Gua nggak mau sih. Ya kalaupun ada orang yang mau mengartikan macam-macam, gua sih nggak tolak. Mana nih? Kayaknya nih dia mental ya. Padahal Ini mereka ini kalau ikut debat ginian dikit-dikit report. Iya, kita di sini dari tadi aman-aman loh. Apa sih belum Enggak, lagian Provokator itu sih. makin dua-dua yang nunjukin aib agama satu sama lain. Gak bisa host, lo jangan AFK host. Enggak, makin Ya, masing-masing nunjukin aib agama satu sama lain ya makin jadi komedi. Jadi Host. ngapain gitu. Ya, lo gak bisa dinaikin hostnya gambar kopi. Ya apa sudah ada Nggak bisa sayang Tuh. kalau Hmm, kalau hostnya bisa. Hostnya nggak bisa ya. Kalau hostnya gambar kopi. Ke mana si ini si objektif? Ya, lo telepon lah coba. Bentar, coba teleponnya. Kita mau menikmati dulu malam ini. Betul. Serius banget Pak, ini dunia perdebatan luar biasa ini. Bentar gue teleponnya. kita lagi ngobrol asik, dia nggak tertarik ya, langsung bawa ke situ lagi gitu. Gas saya gak apa-apa. Biarin Sebenarnya udah bosen sih. Biarin aja apa-apa. Tunggu. Lagi ditelepon hostnya. Udah roboh kita ini ngapain? Kalau gambar kopi emang nggak bisa dinaikin orang. Tunggu. Kayaknya HP-nya si objektif lowbat deh. Karena WA-nya juga checklist 1. Waduh. Cari bikin room baru lah, bikin room dar. Yuk, biar lanjutin nih Nevlos versus Prof. Iya, lo Okator. mau nggak, Prof? Gue bikin room kalau lo mau nih. Nevlosnya mana? Udah, lo buka aja, Der. Nanti tarik semua ke situ. PHP, ntar malas gue kalau PHP.
Wow. Boleh. Mau Udah ntar bukan nih ya. tarik dulu aja. Prof, itu di follow dulu si Derry biar nggak hilang, dari susah nyarinya. Yaudah, ini si objektif ngilang nih, lagi nonton apa Planet Apps dia. 1, 2, Dia 3. nonton Planet Apps, kita mendemonstrasikan apps ini kita. Ayo, seru nih. Ayo, gas. Kita demonstrasi Planet Apps ini. Gas. Tinggalin si objektif sendirian gak jelas ini.